Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama diberikan kesehatan kekuatan dari Tuhan, dan kami bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba mampu berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 dengan judul perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan ini saya mengambil tema orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini mereka merasakan betapa penting bahwa roti orang Farisi dan orang Saduki. Dan mereka lupa bahwa di mana keajaiban dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di sini berkaitan dengan tema yang saya ambil, yaitu orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita sebagai orang Kristen, seringkali ketika kita percaya, ketika kita melihat sebuah bukti, baru kita percaya. Dan ketika kita melihat kuasa Tuhan, baru kita mengagung-agungkan Tuhan. Nah, apakah ketika kita di dalam permasalahan, di dalam menghadapi pergumulan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen? Apakah kita seperti memperhatikan roti orang Farisi dan orang Saduki yang dikatakan tidaklah penting lagi bagi kita karena kita sudah mengingat bahwa kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana orang percaya yang sesungguhnya. Orang percaya yang datang kepada Tuhan tidak hanya datang dengan bersungut-sungut dan meminta dengan sebuah kepaksaan. Minta untuk segera diwujud nyatakan. Tetapi orang percaya adalah orang yang mau sabar menerima dari Tuhan. Dengan kesabaran itu, kita juga harus disertai dengan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa jadilah orang yang percaya bukan hanya melihat bukti, tetapi karena kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini kami bersyukur oleh kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih pun Engkau boleh mengajarkan kami
bahwa kami haruslah percaya kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami, melainkan kami tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap langkah dan juang hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di berbagai tempat, dalam keadaan kami yang saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kami diberikan kesehatan kekuatan, terlebih memberikan kami hikmat, agar kami dapat menjaga kesehatan kami dengan mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah bagi kami, demi kebaikan kami bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.